Selamat pagi dunia. Halo Cuk, apa kabar? Start dulu peralatan. Pacman das S di bootstrap. Yeah. Buat partisi gua pakai CFC biar kelihatan kayak jauh. Pilih GPT, enter, buat 100M untuk SP. Apa itu? 100. Nah, enter, bawahin, enter, kanan, right, ketik yes, enter, wait, enter, mkfs dot path spasi dash f besar 32 spasi target ke dev sda1 mkfs dot ex4 spasi target dev sda2 mon dev sda2 ke mnt make dir di dalam folder mnt buat salah dasp dulu baru mnt buat folder boot buat folder ev mom tambahin di dalam folder boot folder ev yang mau di mom sda1 cek di lsplk sda1 udah ev untuk sp sda2 di mnt untuk root. Download dan install Debian 13 Trixie untuk dijadikan bahan dasar dari PKOS. Karena PKOS 4 basisnya Debian Trixie. Di bootstrap Trixie ke folder mnt yang merupakan folder mom sda2 untuk root. URL-nya http://dev.debian bevia apaan tuh? debian.org /debian/enter. Karena cek release structure karena keyringnya gua nggak pakai. Masalahnya kalau gua download keyring Debian otomatis bakalan bentrok sama keyring PKOS nantinya. Tanpa keyring Debian pun dia bisa lanjut download dan install Debian Trixie tanpa ada masalah. Tunggu aja downloadnya lebih kurang 70-an MB doang ini kalau untuk inti dari atau core dari Debian 13 Trixie-nya. Setelah selesai download dan install barulah kita operasi jantung Debian ini untuk dijadikan PKOS. Pika rararararara. Bacot. Tatarat. Copy dan X cp etc result. Udah ada tuh otomatis pakai fish soalnya. Ke mnt etc. Karena sulitnya mencari keyring untuk PKOS, jadinya gua ambil manual dari live-nya, terus gua upload kayak gitu. Jadinya gua ambil dari gitu, download Debian yang udah jadi ini, widget dulu dari arch-nya biar lebih gampang. Widget dasp besar, masukin ke folder mnt etc apt keyring. Lebih baik gua cek dulu ini bener nggak, takutnya petnya salah di mnt apt keyring. Kalau salah kan bisa ribet. Ini soalnya nggak main-main tuh kan, tidak ada tuh kan benar salah. Nggak, jangan langsung apt, di etc dulu. Nah, masih kosong ternyata folder keyrings-nya, belum ada keyrings apa-apa karena gue belum install keyring apapun termasuk keyrings-nya Debian. Sekarang udah bersih, bisa lanjut download keyrings untuk Pika dari GitHub punya gue. Ntar untuk linknya gue sediain di deskripsi video ini. wget min p besar atau dash p besar ke folder mnt etc apt keyring. Alamat URL-nya bukan http://github/user-content.com/abihan200/pan main nama filenya pika keyring gpg salah pika keyring.gpg.i
enter. Saving to mnt etc faq keyring pika keyring dpg.k, ukurannya 1,7 kilobyte. Ini udah benar, berarti sukses, gak ada masalah lagi. Well, keyring udah selesai. Ini masalah yang terbesar sebenarnya untuk install PKOS dengan cara yang nggak aneh ini, cara yang nggak lazim, karena ada yang bilang PKOS itu distro aneh, nggak ada distribusi keyringnya, jadi agak susah kalau install dengan cara manual kayak gini. Jadi harus diakalin dengan cara upload keyringnya lalu download lagi dari sini. Begitulah. Keyring udah selesai, buat fstab dulu, gen fstab u besar, ambil info dari folder mnt, double panel, simpan ke mnt, etc fstab, enter, cek, pakai cat di folder mnt, etc ff, langsung dia tuh, langsung tekan panah kanan aja, langsung dia ketik sendiri manual. Kalau pakai fish enak, enter, udah ada UUID untuk SDA2 berprofesi sebagai root, SDA1 AV, aman. Lanjut charut, arch charut ke folder mnt, udah ganti warna, udah berhasil charut ke Debian. Pertama mendarat di Debian, udah pasti matiin dulu mandb nya biar install apa-apa pun tuh lebih cepet. Echo, buka kutip, mandb bukan db slash auto update boolean file false, tutup kutip, spasi, pagar spasi, depcon set, kayaknya kurang enak dibaca dash karena dalam full bahasa Indonesia bacanya apa ya, min apa strip aja ya? Min aja, terserah lah, min atau strip atau dash atau apapun itu. Selections, enter, berhasil. Cek repo yang lama, repo yang buat mengambil inti atau core dari Debian tadi di etc apt sources.list. Gini aja lah ngomongnya. Ada hapus, berarti pakai nano hapus karena nggak dipakai, mau pakai yang pure pika. Ctrl O, enter, Ctrl X, coba cek lagi, kosong, langsung buat repo pika, pakai nano, folder etc apt sources.list.d garis miring atau slash system.sources. Ada typo lagi nih, sources, emang mau bikin saus lo, PR penting buat cek-cek lagi nih, nano etc apt sources list the system sources, enter. Setelah selesai menulis repo dan setelah dicek benar-benar dan yakin itu benar, tekan Ctrl O untuk menyimpan, enter untuk konfirmasi, Ctrl X untuk keluar. Coba apt update apakah bisa atau enggak. Ignore, ternyata ada masalah. Apakah ini tingkat kesulitannya luar biasa. File to fetch pkws.com. Oh, SSL connection file, berarti dia nggak mau pakai SSL. Gua ubah lagi, hapus S-nya karena ini masih berada di lingkungan Arch, jadi dia nggak mau pakai secure connection di halaman orang lain. Ctrl O, enter, Ctrl X. Jadinya untuk sementara matiin dulu SSL-nya, nanti kalau udah masuk ke PKOS-nya baru nyalain lagi SSL-nya. Coba update lagi, get, kayaknya berhasil udah. 124 package can be upgrade, sukses besar sih, luar biasa. Tapi coba gua tes dulu install sesuatu dari repo ppa pkws.com ini, apakah benar-benar bisa atau enggak. Soalnya ada aja kemungkinan gagalnya karena ini masih dalam proses tahap operasi jantung pada orang yang sedang lagi jalan-jalan, lagi ngerokok gitu. Gua coba apt install itmoidata, satu lagi wget. Cukup dua itu aja, enter, kayaknya bisa, tekan Y, enter. Not ternyata berhasil installnya. Sekarang lanjut ke langkah yang lebih krusial, lebih menegangkan lagi, install kernel dan lain-lain. Karena itmoidata udah terinstall, pakai aja itmoidatanya. Ini fungsinya untuk mempercepat proses install di keluarga Debian. Cuma untuk Debian, di Arch nggak bisa ini, nggak ada juga. Apt install
kernel dulu, kernel Vika, init RAM fs tools. Ini sebenarnya nggak kepake sih kalau pakai, soalnya Pika itu defaultnya pakai Revin, karena kalau pakai grup harus ada RAM disknya. Grup nyalain OS itu lewat RAM disk juga. Berhubung Pika OS nggak pakai RAM disk di OS-nya, jadi lebih baik pakai Revin. Revin cuma nyari kernel, udah kernel yang bertugas selanjutnya untuk bangunin OS-nya, atau nyari rootnya atau apa gitu. Pakai Revin bukan grup berarti ya. Evi put mgr sudo nano localway network manager password untuk keperluan pamer-pamer. Coba dulu apakah paket Revin ini benar apa enggak. Kenapa it my data not found? Kan gua barusan install it my data. Main what the? Oh, typo mulu, typo terus. M bukan N. Coba. Oh, ternyata Revin ada. Downloadnya cuma 486. Ruang yang dibutuhin 1,7 GB. Oke, lanjut aja install, ketik Y, enter. Dan sampai di sini tahapnya berhasil. Sudah diinstal dengan sangat cepat. Ekspor kamusnya, ekspor pet sama dengan $pet titik 2 di folder usr sbin titik 2 ke folder sbin, enter. Buat password untuk root 1, enter 1, enter password. Update successfully. Kayaknya ini kurang bagus deh. Gua coba install dulu itmoy apt install pis biar lebih itmoy ata 17 MB doang. Langkahnya berarti baru update password untuk root doang, belum buat akun atau user. By the way, 17 MB doang kok lama begini sih downloadnya. Lama banget ya. Ayolah buruan cepetan. Nah, installnya ngebut slash. Coba tak chsh min spasi bin fish. Kita memakai fish. Warning, bin fish is an invalid share. Kenapa dia nggak bisa pakai fish? Entar gue cek dulu deh, udah terinstall atau belum. Fish version, pengen warna-warni aja sebenarnya. Udah tuh versi 4,2,1, karena udah ada. Gue cek lagi di mana sih, which fish, di mana ikan, di usr bin fish. Oh, ternyata di sini. Oke lah, gua daftarin dulu. Ternyata nggak sesimpel itu ya pakai fish. Ya di usr bin fish agar sudo ya etc. Oh, kan udah tuh. Coba lagi chsh. Password. Oh, kayak password anjir. Untung udah bikin password. Hey go, what the? Coba nggak pakai password, nggak bisa juga. Password udah bikin tapi nggak bisa. Ya udah bikin aku dulu kali. User add, karena belum ada akun kayaknya. Ya udah terpaksa pakai bin base dulu daripada nggak muncul. Grupnya ke sudo, nama akun aho. Udah tuh buat passwordnya nih. Gua buat passwordnya 1 aja tuh. Udah, coba aktifin lagi. Apa lagi nih? Sekali lagi. Kalau nggak juga gua nyerah beneran nih. Aduh, kenapa itu ada angka 1-nya? Tetap aja nggak bisa. Kenapa ya? Password udahlah, gua nyerah aja lah soal fish. Buat nama komputer aja lah. Males nama komputer bakal panas 1 kali ke etc host name edit host nano etc host. Nah gitu. Nggak ada 127.0.1.1 buah ke titik lokal domain buah ke Ctrl O, enter, Ctrl X, atur waktu ln sf di folder usr share apa tuh
share zone info Asia Jakarta GETC local time edit lokales nano etc itu lokale game cari NUSUTF-8 lalu hapus tanda pagar untuk bukan itu anjir, atasnya hapus tanda pagar untuk uncommon supaya dia yang muncul sendirian. Ctrl O, enter, Ctrl X, lokale gain. Udah selesai. Gua udah bingung nih buat install Revinnya, bisa nggak ya? Coba aja dah. Revin, enter dulu. System CTL enable network menagir, baru Revinnya dikerjain. Revin install, apakah akan bisa? Bisa cuy. Installing Revin on Linux SP, ketemu installing driver, copy Revin binary filesnya, copy sample, create new environment entry, Revin set default boot manager, creating boot Revin installation has complete. Tumben, coba kita cek dulu. Evi boot mgr boot order boot curen di 001 VBox CD-ROM. Boot ordernya mana nih? Oh, boot ordernya 003 Revin. Udah deh, berhasil. Coba tak cek dulu pas switch. Udah nih. Aduh, kenapa jadi Debian coy? Bentar lah, sekarang gua exit dulu. Umon R besar MNT. Coba gua reboot dulu ke sistem yang baru gua install. Ini benar-benar Debian. Apakah udah jadi PKOS seutuhnya? Mantap. Revin menunjukkan gejala nggak jelas ini. Coba enter dulu. Oh, biru. Kernel panik. Oh my god. Oke lah, gue coba perbaiki dulu dengan cara yang paling gampang dulu lah. Gue reset dulu, masuk ke Revin, coba pakai minimal dulu. Tetap kernel piknik, ya. Mau nggak mau sih, gue balik lagi ke Arch untuk memperbaikinya. Mon div SDA2 ke MNT ke boot Evi yang mau dimon SDA1, langsung aja, nggak banyak basa-basi, nggak bacot-bacotan. RC root ke folder MNT udah. Gua coba cek di folder boot, ada system map, ada config PKOS, ada Revin Linux gimana cara benerin ini? Oke lah, gua coba dulu edit yang satu ini nih, pakai nano. Apaan nano? Di folder boot, nama filenya Revin Linux gue yakin di sini nih penyakitnya. Boot with standard option doang. Coba gue tambahin dulu aja, nggak usah dihapus yang lain-lain ini, takutnya ntar masalah loh. Boot with bener nih, gue kan mau pilih yang boot standard option nih. Kan udah ada standar, single use mode, dan minimal option. Yang mau gue rubah tuh yang standar, dan dia menuju ke ISO base dir arch. Ini nggak bisa bro, bukan ini. Pantesan kernelnya piknik, dia piknik ke ISO. Sementara ISO-nya udah gua buang kan. Harusnya dia piknik ke partisi root yang barusan gue buat sih. Harusnya pakai UUID, tapi gue nggak apa UUID-nya. Udahlah, jangan pakai UUID. Root sama dengan pakai ini aja, dev. Kayaknya kalau Revin itu pinter deh. SDA2 RW. Kayaknya ini bisa nih. Coba gua Ctrl O, enter, Ctrl X. Gak usah bacot, langsung aja reset biar cepet. Coba gua masuk lagi.
Apakah kernelnya akan piknik lagi? Masih ternyata saudara-saudara. Coba lagi masuk ke Arch untuk memperbaikinya. Kayaknya ada masalah ini. Coba mom SDA2 KMNT put FV yang mau dimonte SDA1 Arch Harrod MNT, langsung aja edit di folder boot, nama filenya Revin Linux Conf. Enggak ada yang bener lah. Aduh, buset dah. Revin Linux Con, oh namanya beda, pakai garis bawah cuy. Maksudnya gimana dah? Maksudnya gua nggak ngerti nih. Gua mau edit nih, file boot Revin Linux is being edited by root with yes. Karena tadi masih ada Arch ISO nya, gua hapus aja. Ini apa ya, boot with manual option root UID nya bener nggak nih? Hapus aja lah, bodoh ting. Gua cuman mau ini aja satu udah, boot with standard options root apa ininya kelebihan ya. Nah gitu kali ya. Coba tak reset masuk lagi dan bos ke masuk ke Debian katanya. Debian si goblok teh. Ya udah nggak apa-apa, namanya juga baru dalam proses merintis ya. Kalau masuk Debian ya wajar sih. Kok login incorrect? Yang bener lah. Udah ini bener. Passwordnya satu tuh. Waduh. Incorrect lagi. Coba pakai root. Tuh bisa pakai root. By the way, user gua tadi nggak ada apa ya? Coba apt update. Oh iya, gue belum update sih. My data kok merah ya? Oh iya, my data. apt upgrade. Soalnya ada 89 paket nih yang bisa di upgrade. Total downloadnya kecil tuh 24 MB, gampang nunggunya. Nggak usah lama-lama ini. Coba tak apt update lagi, dia ngehit all packages are up to date. Coba gua buka fast fetch, apakah masih Debian? Tuh ternyata harus diupdate dulu baru mau jadi PKOS 4. Dan memori yang dipakai karena ini masih TTY lumayan kecil, 360 MB. PKOS nya berhasil diinstal dengan baik dan masuk ke TTY baru. Memang baru TTY karena gue belum install desktop environment apapun, tapi sampai di sini seenggaknya udah berhasil. Berhubung PKOS ini adalah distro gaming, nggak mungkin dong mainnya di TTY. Oke, next, lanjut install DE-nya. Gua coba install KDE standar. Ini dipastikan bisa sih, cuman ya bukan punya Pika. Tuh bisa kan, enter. Akhirnya gue nyerah dan install KDE yang bukan customize dari Pika-nya. Gue install aja KDE murninya aja, yang penting ada display manajernya, ada desktop environment-nya, dan begitu Pika-nya bisa dipakai untuk main game. Karena tanpa adanya desktop environment, lu mau main game pakai cara apa? Berhasil coba diinstal KDE-nya. Hebat gue ya. Roda gerigi muncul. Wow, berhasil masuk KDE di PKOS. Next aja nih semuanya, bercepet. Dan udah berhasil masuk. Coba gua cek dulu wallpapernya apa aja nih. Soalnya papernya bukan Pika ini, wallpapernya KDE standar aja ini. Standarnya KDE. Kurang Pika kata gua mah. Tapi kok lama banget ya. Wah, satu doang, udahlah nggak apa-apa. Gua cek dulu di about. Gua udah install apa nih gitu. Bener, PKOS 4. Biar lebih afdol kita cek di fast fetch sama aja PKOS 4 dengan kernel 7 PKOS. Pakai KDE lumayan, memorinya 1,68 GB. Sudah berhasil menginstal PKOS dengan cara tanpa adanya ISO dari PKOS itu sendiri, dan ini jauh lebih fleksibel dan jauh lebih bebas, jauh lebih merdeka, bisa nentuin apa aja yang mau install. Udah gitu, udah selamat gaming. Dah gitu aja, males gua.